Pernahkah kamu merasa sudah beramal besar, lalu tiba-tiba merasa ragu apakah amal itu benar-benar diterima? Ada 5 hal yang bisa membuat sedekah tidak sah, dan yang nomor 2 sering kita lakukan tanpa sadar. Kalau kamu pikir sedekah hanya soal keluarkan uang, tunggu dulu. Ada yang bisa membuat pahala hilang, bahkan bisa jadi dosa. Jangan lewatkan nomor 2 dan nomor 4. Keduanya sangat sering terjadi di zaman sekarang. Assalamualaikum sahabat Rosi Hanifdayah, selamat datang kembali di channel kita, tempat kita belajar menjalankan kebaikan dengan benar, bukan sekadar niat. Di video kali ini, kita akan membahas 5 penyebab utama yang bisa membuat sedekah kita tidak sah. Sebelum kita mulai, tolong bantu channel ini berkembang, subscribe, klik tombol like kalau bermanfaat, dan doakan kami agar terus istiqomah menyebarkan ilmu. Tinggalkan komentar di bawah, mana yang pernah kamu alami atau ingin kamu tanyakan. Yuk, kita mulai. Yang pertama, sedekah dari harta yang haram. Salah satu landasan paling tegas dalam syariat adalah sumber harta sangat menentukan nilai ibadah yang memakai harta tersebut. Bila seseorang mengambil harta secara haram, misalnya hasil korupsi, penipuan, riba yang jelas terlarang, atau menerima upah yang diperoleh dari praktik haram, lalu menyalurkannya sebagai sedekah berharap pahala, maka pahala itu bisa batal atau bahkan menjadi dosa. Banyak fatwa dan penjelasan ulama menegaskan, sedekah dari hasil yang haram tidak menghapus dosa perolehan harta itu. Pada kenyataannya, sedekah demikian dapat menambah dosa jika pelakunya berniat menutupi kesalahan atau menunda pertanggungjawaban. Secara praktis, haram di sini bukan hanya makanan haram yang nyata, tetapi juga harta yang diperoleh dengan cara-cara yang jelas dilarang. Korupsi, penipuan, menerima riba yang syarat-syaratnya terpenuhi, menjual barang curian, memungut upah dari jasa haram, dan seterusnya. Ada beberapa tingkat dan nuansa. Misalnya bila seseorang tidak sadar bahwa penghasilannya mengandung unsur haram, para ulama sering menyarankan agar dia berusaha membersihkan, taubat plus mengganti atau harta dikembalikan bila memungkinkan, dan berkonsultasi dengan ahli fikih. Namun prinsip tetap, harta yang masih tercemar oleh unsur haram tidak layak dipersembahkan sebagai sarana meraih pahala sampai sumbernya disucikan. Banyak kajian dan artikel lembaga-lembaga zakat atau amal menyatakan larangan bersedekah dengan harta haram, dan resiko tidak diterimanya sedekah tersebut, bahkan ancaman dosa jika niatnya menutupi keburukan. Misalnya panduan-panduan Baznas, Rumah Zakat, dan lembaga dakwah menjelaskan bahwa bersedekah dari harta haram bukan solusi. Yang benar adalah memperbaiki asal harta dan bertaubat terlebih dahulu. Dalam konteks modern, ini juga menyentuh isu investasi bermasalah, usaha yang memakai praktik curang, atau menerima keuntungan dari usaha yang merusak, misalnya bisnis yang menipu konsumen. Untuk umat, rekomendasinya praktis, periksa sumber penghasilan, bila ragu, konsultasikan, lebih baik menahan sedekah sampai yakin halal atau memperbaiki terlebih dahulu. Yang kedua, sedekah karena riya. Riya adalah penyakit hati yang amat berbahaya karena merusak inti ibadah, niat. Ketika sedekah dilakukan untuk dilihat, dipuji, atau membangun citra baik di mata orang lain, maka orientasinya beralih dari Allah ke manusia. Padahal penerimaan amal tidak hanya ditentukan oleh besarnya pemberian, melainkan oleh kemurnian niat. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan perihal mereka yang menginfakkan hartanya supaya dilihat orang, dan memperingatkan bahwa amal seperti itu bisa sia-sia atau dibatalkan. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan perihal mereka yang menginfakkan hartanya supaya dilihat orang dan memperingatkan bahwa amal seperti itu bisa sia-sia atau dibatalkan. Surat Al-Baqarah ayat 264. Ulama juga mengutip hadis dan riwayat yang tegas tentang bahaya riya. Masalah riya bisa muncul dalam banyak wujud, menyebut-nyebut sedekah di depan halayak, memposting foto pemberian di media sosial untuk menarik simpati atau membangun citra, sengaja membiarkan penerima menyebut nama pemberi agar dipuji, atau mengukur sedekah berdasarkan publisitas. Di zaman digital, risiko riya meningkat karena dorongan share dan desire untuk mendapatkan likes. Sekali niat berubah, sedekah beresiko tidak diterima, karena targetnya adalah pengakuan manusia, bukan ridho Allah. Namun gangguan ini juga rumit.
Manusia tidak selalu sadar kalau niatnya bergeser. Kadang niatnya campur, ingin menolong dan ingin dipuji. Umat disarankan untuk menginternalisasi 2 langkah praktis. 1. Lakukan sedekah khafi, atau diam atau anonim bila memungkinkan. Banyak hadis menganjurkan sedekah secara sembunyi sebagai latihan ikhlas. 2. Audit diri setelah beramal. Tanyakan pada diri, apakah saya ingin orang lain tahu? Bila iya, evaluasi ulang teknik pemberian. Misal sedekah lewat lembaga, tanpa nama, atau lewat wakil. Selain itu, mendidik lingkungan juga penting. Ajarkan anak atau keluarga bahwa memberi bukan kompetisi show off. Sumber-sumber zakat dan kajian Islam modern menegaskan betapa ria membatalkan pahala sedekah dan menempatkan pelaku pada bahaya moral. Oleh karena itu, praktek sedekah yang benar harus dimulai dari niat dan strategi. Jaga hati, minimalisir publikasi, dan biasakan sedekah khafi, diam. Yang ketiga, sedekah karena ujub, membanggakan diri. Ujub adalah perasaan bangga diri terhadap amal sendiri. Berbeda tipis dari ria, namun fokusnya lebih pada internal, bangga di dalam hati, daripada eksternal, ingin dilihat orang. Ujub meracuni amal karena pelakunya mulai mengukur nilai dirinya dari besar kecilnya amal, sehingga semakin jauh dari tujuan utama, ridho Allah dan memperbaiki masyarakat. Ketika sedekah berubah menjadi ajang membuktikan diri lebih suci atau lebih dermawan, maka bukan hanya pahala yang terancam, tetapi hati bisa tertutup dari kerendahan hati yang seharusnya menyertai ibadah. Secara psikologis, ujub bisa muncul saat seseorang memakai sedekah untuk menguatkan ego. Misalnya, lihat aku dermawan, nasibku lebih mulia daripada mereka. Ujub mendorong pembenaran diri, mencari status moral lewat amal, menilai diri lewat angka, atau bersikap merendahkan penerima karena merasa lebih baik. Ini merusak hubungan sosial dan hakikat sedekah yang harus memperkuat empati dan solidaritas. Ulama menyebut ujub sebagai salah satu penyakit hati yang patut diwaspadai karena ia subtil, sering tak disadari, tetapi berbahaya. Solusi mengatasi ujub mirip dengan ria namun perlu lebih dalam. Introspeksi jangka panjang, zikir, memperbanyak doa memohon agar Allah membersihkan hati, serta mencari penegasan eksternal yang benar. Misalnya melakukan amal bersama, memberi tanpa mencatat prestasi, atau memusatkan niat pada mereka yang memang membutuhkan. Bermanfaat juga mengingatkan diri bahwa segala kebaikan adalah anugerah dari Allah. Sedekah hanyalah sarana yang bisa menyucikan hartamu jika niat tetap lurus. Kajian etika dan tulisan-tulisan dakwah mengaitkan ujub dengan bahaya moral yang mematikan amal, bukan sekedar tidak diterima, tetapi dapat membuat seseorang jatuh dalam kesombongan. Jadi, selain teknik memberi yang benar, penanganan internal, latihan tawadu atau rendah hati menjadi kunci agar sedekah benar-benar berbuah pahala dan bukan justru memperbesar dosa hati. Yang keempat, sedekah dengan niat yang salah. Niat adalah penentu mutlak dalam banyak ibadah. Sedekah pun tak luput dari kaidah gini. Niat yang salah merujuk pada keadaan ketika pemberian bertujuan untuk tujuan selain mendapatkan ridho Allah. Misalnya, memberi agar orang lain memilihnya, memberi agar memperoleh keuntungan duniawi, misal mendapat relasi bisnis atau kontrak, memberi agar menutupi kesalahan moral sendiri, atau memberi agar terlihat mapan demi ketertarikan sosial. Ketika tujuan pemberian adalah instrumental, bukan murni kebaikan, maka nilai spiritualnya bisa hilang. Konsekuensi niat tercela sangat serius. Amalan bisa ditolak, pahala hilang, bahkan pemberi mendapat ganjaran dosa jika tujuannya buruk. Banyak lembaga agama menekankan pentingnya memeriksa motivasi sebelum memberi. Apakah tujuan saya benar-benar ingin membantu atau sekadar ingin manfaat duniawi? Apakah saya memberikan karena rindu pada pahala atau karena tekanan sosial? Apakah saya berharap imbalan publik atau timbal balik? Praktik konkret untuk memperbaiki niat. 1. Sebelum memberi, tarik napas. Ulangi niat dalam hati. Ya Allah, aku memberi karenamu. 2. Terapkan pola memberi yang konsisten dan tidak hanya pada momen ketika orang menilai. Hindari pemberian yang hanya untuk show. 3. Bila perlu konsultasi dengan orang soleh yang dapat mengingatkan ketika niat bergeser. 4. Perbanyak muhasabah, evaluasi diri,
dan istighfar untuk meluruhkan niat buruk. Sumber-sumber modern tentang zakat atau sedekah menekankan bahwa walaupun secara legal sedekah bisa disalurkan, dari sisi spiritual pemberi harus menata niat. Banyak kasus di masyarakat menunjukkan sedekah yang seolah mulia, namun dipakai sebagai alat politik atau komersial. Hal ini jelas bertentangan dengan esensi sedekah. Karenanya perlu terus menguatkan edukasi. Sedekah bukanlah investasi duniawi, ia adalah manifestasi ketaatan yang harus lurus niatnya. Yang kelima, sedekah kepada yang tidak berhak. Sedekah memiliki sasaran-sasaran yang layak. Fakir, miskin, orang yang berjuang di jalan Allah, keluarga yang membutuhkan, dan pihak yang memang berhak menerima bantuan. Memberi kepada yang tidak berhak dapat berarti berbagai hal. Memberi pada pelaku kriminal sebagai bentuk ganti rugi yang salah tempat. Menyalurkan sedekah ke organisasi yang tidak jelas. Potensi penyelewengan. Atau memberi kepada orang yang sebenarnya mampu, namun berpura-pura miskin, sehingga pemberian tidak sampai kepada yang membutuhkan. Memberi kepada yang tidak berhak bisa membuat zakat tidak sah juga. Ada hadis dan penjelasan ulama yang memberi batasan pada penerima zakat atau sedekah. Tidak semua orang boleh mengambil sedekah. Ada daftar kategori yang berhak, misal fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berutang, di jalan Allah, dan musafir. Ini penting dalam konteks zakat. Untuk sedekah sunnah, konsepnya lebih luas, tetapi tetap ada etika. Prioritaskan kepada kebutuhan terdekat, kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, dan berhati-hati pada ketika penerima bisa menyalahgunakan pemberian. Jika ragu tentang kelayakan penerima, salurkan sedekah lewat lembaga zakat atau amal yang kredibel. Hindari memberi ke pihak yang meminta untuk tujuan politis atau komersial. Untuk keluarga, hitung kemampuan. Jangan sampai memberi sehingga keluarga sendiri menjadi terlantar. Ini juga termasuk sebab sedekah bisa jadi bermasalah bila menyebabkan beban keluarga. Ada juga kasus sedekah yang diserahkan ke pihak yang kemudian memanfaatkan untuk tujuan sesat. Jadi, kredibilitas lembaga dan transparansi penggunaan menjadi faktor penting. Beberapa kajian menyebut bahwa meskipun sedekah yang disalurkan salah sasaran, tetap bisa bernilai karena niat membantu. Untuk zakat wajib ada sejumlah aturan. Oleh sebab itu, pemahaman dan pelaksanaan harus hati-hati. Intinya, tujuan penyaluran harus tepat. Jika tidak, pahala bisa berkurang atau niat baik menjadi sia-sia. Demikian 5 penyebab yang bisa membuat sedekah tidak sah. 1. Dari harta haram. 2. Karena ria. 3. Karena ujub. 4. Niat salah. Dan 5. Memberi kepada yang tidak berhak. Intinya, sedekah tidak hanya soal keluarin uang, tetapi soal sumber, niat, cara, dan sasaran. Perbaiki kelima hal itu, insya Allah sedekahmu akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu channel Rosihan Hidayah, subscribe, tekan tombol like, dan share ke teman atau keluarga yang butuh pengingat ini. Tuliskan di kolom komentar pengalaman atau pertanyaanmu. Saya akan baca dan pilih beberapa untuk dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa doakan channel ini agar terus memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.